Selamat pagi anak-anak yang terkasih, anak SD Mardi Rahayu yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Suster berharap kalian beserta seluruh anggota keluarga senantiasa sehat dan selamat karena selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kehidupan baru bagi kami semua, khususnya seluruh warga SD Mardi Rahayu yang tercinta. Tuhan, berkatilah kiranya kami pada renungan hari ini. Semoga renungan ini sungguh-sungguh menjadi bekal hidup kami pada hari ini. Berkatilah kami. Anak-anak yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, hari ini adalah hari Jumat sesudah Rabu Abu, yaitu kita ada di dalam masa Prapaskah. Masa Prapaskah itu adalah masa pertobatan, masa-masa kita untuk mempersiapkan diri menerima karya penebusan Tuhan pada hari raya Paskah nanti. Nah, kita persiapkan diri dengan membersihkan diri. Dan hari ini adalah hari pantang. Puasa pada hari Rabu yang lalu, kemudian setiap Jumat selama masa Prapaskah, yaitu hari pantang. Nah, dalam bacaan tadi dikisahkan itu apa dalam 10 perintah Allah maupun dalam 5 perintah gereja. Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu dekat dengan Tuhan. Mengapa murid Tuhan Yesus dekat dengan Tuhan? Karena ia mau belajar. Kemudian juga diajari oleh Tuhan tentang Injil keselamatan. Maka dari itu kita diajak berpuasa. Berpuasa apa? Yaitu tidak melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita berpantang. Apa yang perlu kita pantangkan? Yaitu yang menjadi kebiasaan kita, menjadi kebiasaan karena dilakukan setiap hari, yaitu malas. Kita pantang malas. Kalau kita pantang malas atau puasa malas, berarti tidak melakukan kemalasan itu. Artinya kita itu selalu berbuat yang rajin atau perbuatan apa saja. Karena kita sebagai pelajar, sebagai anak-anak sekolah, maka yang terutama adalah kita rajin belajar, tekun belajar,
belajar tanpa disuruh. Kalau kemarin kita belajar di rumah itu selalu nunggu disuruh orang tua atau nunggu orang tua pulang. Nah, kita berpantang, yaitu dengan belajar tanpa disuruh. Itu tugas utama kalian sebagai pelajar. Selain rajin belajar, juga rajin berdoa. Rajin berdoa itu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Berarti kita berpuasa. Puasa berbuat dosa. Ya, puasa berbuat dosa. Jadi tidak melakukan perbuatan dosa, supaya dekat dengan Tuhan, yaitu dengan selalu berdoa. Kemudian membantu orang tua. Ya. Pekerjaan orang tua itu banyak sekali, maka kita perlu terlibat dalam kehidupan berkeluarga, yaitu membantu semampu kita. Apa yang bisa kita lakukan sendiri, kita lakukan sendiri. Kemudian yang terutama ini adalah mematuhi nasihat dan perintah orang tua. Kemudian menghormati dan menyayangi orang tua. Nah, karena orang tua sudah berusaha untuk selalu mengasihi dan menyayangi kalian, maka kalian sebagai wujud pertobatan atau sebagai wujud pantang dan puasa, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dalam masa pandemi ini kita juga pantang bepergian, pantang piknik, jadi menjauhi kerumunan. Jadi kita mengendalikan diri. Maka dalam masa pandemi ini kita jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar kita bisa menjaga diri kita sendiri, menjaga sesama yang kita jumpai atau yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam keluarga kita, supaya kita selamat, sesama kita selamat, sehingga kita selalu berbahagia. Ya. Itulah yang didengung-dengungkan oleh Bapak Uskup dalam setiap perayaan Ekaristi. Itu pada akhirnya, pada pesan sebelum berkat penutup, yaitu kita diajak untuk selalu berbahagia dengan mengatakan jangan lupa berbahagia. Itulah anak-anak yang bisa suster sampaikan. Semoga kita bersama-sama bisa mewujudkan atau bisa melakukan pantang hari ini, yaitu pantang malas. Kata malas dilawan dengan kata rajin. Itulah pantang bagi anak-anak. Mari kita bersama-sama mengakhiri renungan ini dengan berdoa bersama. Marilah kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan, semoga kami menjalankan masa puasa ini dengan baik dan benar. Berhenti berbuat dosa. Berhenti dari kebiasaan-kebiasaan yang merusak diri dan sesama. Berbela rasa dengan mereka yang menderita, lapar, haus, sakit, dan terpojokkan dalam kehidupan masyarakat. Dan juga berkatilah hari ini kegiatan atau pekerjaan orang tua kami dan juga kegiatan belajar kami pada hari ini. Semoga Engkau selalu memberikan semangat untuk selalu berbuat baik, sehingga kami bisa
mensyukuri kehidupan yang Kau anugerahkan dengan penuh kegembiraan dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini kami mohon kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih anak-anak telah mengikuti renungan pada hari ini, dan suster berpesan agar kalian semua mengisi refleksi yang akan dikirimkan oleh guru kelas masing-masing. Mengapa harus mengisi refleksi? Karena refleksi itu adalah sebagai tanda kehadiranmu di sekolah. Kalau kalian mengisi refleksi, berarti kalian masuk sekolah. Maka dari itu, jangan lupa isi refleksi. Kemudian juga suster berpesan agar kalian tetap semangat belajar di rumah. Kalian nanti sore atau siang atau malam, bagi yang Katolik, yaitu mempunyai kewajiban untuk berdoa jalan salib. Kalian bisa berdoa jalan salib di rumah, bisa dari buku puji syukur ataupun dari buku Madah Bakti nanti bersama keluarga. Kemudian pesan yang ketiga yaitu agar kalian selalu mentaati protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 5M, supaya kalian, kita semua, seluruh anggota keluarga selalu sehat dan selamat. Dan jangan lupa berbahagia, seperti pesan Bapak Uskup setiap kali perayaan Ekaristi itu juga dilakukan oleh semua romo-romo, mengakhiri atau sapaan atau mengakhiri dalam perayaan Ekaristi itu selalu mengajak umat untuk mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa bahagia.